Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang berjumpa lagi dengan Pak dalam video pembelajaran mata kuliah sistem operasi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas topik mengenal sistem call dan struktur sistem operasi. Video ini Pak persembahkan untuk mahasiswa dan mahasiswi Pak yang telah memilih Universitas Bina Dharma. Untuk diketahui bahwa Universitas Bina Dharma adalah universitas terbaik dengan akreditasi unggul sebagai bagian dari komitmen UBD dalam memberikan pendidikan berkualitas dan berstandar nasional. Melalui materi di video ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem call berperan dalam interaksi antara aplikasi dan perangkat keras, serta bagaimana struktur sistem operasi dirancang untuk mendukung kinerja komputer secara efisien. Mari kita mulai pembelajaran dengan penuh semangat, karena pemahaman yang baik tentang sistem operasi akan menjadi dasar penting bagi penguasaan ilmu komputer di level yang lebih lanjut. Baiklah, mari kita selami dunia sistem operasi. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana aplikasi-aplikasimu bisa berbicara dengan perangkat keras komputermu? Disitulah peran sistem call atau panggilan sistem. Sistem call ini pada dasarnya adalah cara bagi program untuk meminta sistem operasi melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sendiri, seperti membaca berkas, mengirim data lewat internet, atau bahkan mematikan komputer. Anggap saja seperti perantara aplikasimu bilang, "Hey, OS bisa bantu aku," dan OS yang akan mengurus sisanya. Jadi, bagaimana sih sistem call ini bekerja? Langkah pertama, programmu ingin melakukan sesuatu yang istimewa, misalnya membuka berkas. Langkah kedua, ia mengirimkan permintaan, yaitu sistem call, ke sistem operasi. Langkah ketiga, OS memeriksa apakah permintaan itu diizinkan, lalu melakukan tugasnya, seperti membuka berkas dan memberi akses ke programmu. Dan akhirnya langkah keempat, OS mengirimkan balasan kembali, supaya programmu tahu apa yang terjadi. Ini seperti memesan makanan di restoran. Kamu membuat permintaan, dapur mengerjakan tugasnya, lalu kamu mendapatkan makananmu. Nah, sekarang mari kita bahas tentang berbagai struktur sistem operasi, dimulai dengan sistem monolitik. Dalam struktur monolitik, semuanya dikemas jadi satu bagian besar. Semua fungsi inti, driver dan layanan digabungkan jadi satu. Contoh klasiknya, pikirkan versi awal Unix atau MS-DOS. Mereka memang cepat, tapi kalau ada satu bagian yang rusak, seluruh sistem bisa ikut mati. Selanjutnya, struktur THE. Yang satu ini sedikit berbeda, dibangun berlapis-lapis seperti bawang. Setiap lapisan hanya berbicara dengan lapisan tepat di bawahnya. Jadi kalau ada yang salah di satu lapisan, kemungkinan kecil akan merusak seluruh sistem. Ini seperti membuat setiap lapisan punya tugasnya sendiri, dan bersama-sama, mereka membuat sesuatu yang luar biasa. Dan terakhir, model client-server. Di sini, sistem operasi dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang mandiri. Client meminta layanan, dan server menyediakannya. Mirip seperti sebuah tim di mana setiap orang punya perannya sendiri. Ini membuat sistem lebih fleksibel dan lebih mudah dikelola. Sistem operasi modern, seperti Windows NT, menggunakan beberapa ide ini untuk tetap andal dan aman. Jadi singkatnya, sistem call adalah jabat tangan rahasia antara aplikasimu dan otak komputermu. Sistem monolitik menggabungkan semuanya. Struktur membangun berlapis-lapis. Dan model client-server membagi pekerjaan menjadi tim. Memahami dasar-dasar ini, benar-benar bisa membantumu melihat apa yang terjadi di balik layar setiap kali kamu menggunakan komputer. Terima kasih sudah menonton video Pak. Dan mari kita terus menjelajahi dunia teknologi bersama. Sampai jumpa.